Sekarang ke 14-nya sudah habis lagi, tinggal 2 drat. Dan itu udah gak bisa kencang ya Pak. Kalau mengakali drat assassin baut, nih yang harus dipersiapkan. Jadi kalau pertama-tama mengakali gagal, wajar. Teruskan, kalau misalkan cara mengakali masih gagal, teruskan. Nggak boleh menyerah, kalau menyerah gak bakal dapat ilmunya begitu. Nah, agan-aganku nih ada lagi airlock. Tuh. Nah, sekarang mah kita buat ini aja deh. Buat apa ya? Video ngobrol aja. Gua si ganteng kalem tuh. Nah, ini dengan siapa, Bang Bro? Nopal. 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 Nah, Nopal dari Bogor Barat. Bogor Barat nih, masih wilayah kita. Jauh. Bogor Barat, udah deket ya? Berapa menit tadi sini? Setengah jam ya. Setengah jam. Bogor Baratnya yang Jalan Baru ke Surabaya. Ya, Laladon. Laladon. Daerah situ ya. Laladon. Ini udah berapa lama? Kalau giginya sih belum lama ya, kayak 2 bulan 3 bulan kalau gigi sorinya. Cuma kalau yang si murnya tuh, per dratnya udah setahun tapi udah diturunin. Oh, udah diturunin ke 14 ya. Ya. Tapi ini mah kelihatannya sering bongkar pasang ya? Ya dulu sempat dulu sempat. Kayaknya sering setting kalau ini bongkar pasang mah. Nah, itu juga yang menyebabkan dol juga tuh. Keseringan bisa, makanya bagian CPTU tuh terlalu sering juga. Kalau misalnya agak hati-hati tetap dol juga. Itu yang kedua, impact tuh. Itu yang biasa ngebuat apa tuh? Patah gitu ya. Kerusakan di drat bekas gitu. Jadi pengerjaannya minimalnya 3 jam bisa lebih. Dengan pengeringan biasa bisa setengah harian sih. Oh, ya. Aman sih. Gak apa-apa ya? Apa-apa. Kita lihat dulu bekasnya. Bekasnya. Tuh kalau sepintas terlihat masih baik-baik saja ini. Ya Pak ya? Ya. Terlihatnya seperti baik-baik saja, tapi gak kuat tetap ya? Gak kuat ya? Gak, kalau ininya berarti ya dikencenginnya gak bisa press banget ya? Iya, jadi harus pakai Ring. 3 ring. Pakai 3 ring, berarti ada dratnya di bagian luar ini. Iya, dalamnya nggak ke drat loh. Sementara kalau puli kipas ini wajib ngepres dengan baik. Ini juga kena guys nih. Ini udah kena tuh. Tuh dalam dan juga luarnya nih. Nah, ini juga nanti karena ini penyebabnya selip, penyebab kipas yang tidak ngepres, jadi terjadi selip tuh, makanya ada gesekan bos. Ada yang bertanya, apakah dengan sistem baut gigi selah bisa berfungsi? Nah, kalau yang ada selahan kayak Mio J, Mio M3, yang ada selahan pokoknya tetap masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi guys, kalau ngakalin bekas harus santai, harus hati-hati, karena sedikit pun kesalahan akan fatal. Fatalnya satu, di alat atau di boran yang patah, mata tap yang patah. Itu yang lebih bahaya dan lebih rumit nanti perbaikan selanjutnya. Misalnya bor patah, ya Pak, misalnya bor patah nih, susah itu ngambilnya, harus diremukin dulu. Pernah patah di dalam, remukin dulu bornya. Itu yang masih bor di ukuran kecil masih bisa diremukin tuh. Kalau udah masuk ke bor gede, walah susah banget. Iya. Apalagi tapan patah udah gak bakal bisa dicabut Pak. Masalahnya mah kalau tapan nih dia ngunci, lagi dikencengin patah, nggak bakal bisa keluar lagi Pak. Iya. Nah, ada juga yang pernah WA di puli kipas mengikuti gayanya PPM, cuman masih gagal. Nah, begini, kalau kegagalan di kipas puli sistem bintang itu butuh tingkat kerapihan yang paling baik. Nah, nanti kalau sudah terbiasa akan bagus, hasilnya akan baik. Ngakalin itu gak langsung berhasil. Saya juga pernah gagal dulu, pelajari lagi, riset lagi gitu Pak. Ya, semangat terus. Apa? Oh, semangat terus yang mengakali. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau sifatnya mengakali gak boleh menyerah. Kalau menyerah ilmunya gak bakal dapet. Jadi harus terus belajar terus, nanti pasti berhasil. Coba Pak jelasin itu apa aja.
pertama adol di gimanain Pak? Pertama do kan si murnya ya. Di senai ulang dulu. Oh, awalnya sempat pakai ini. Impact. Iya, pakai di apa ya? Jadi dia pas karena buru-buru mungkin atau gimana. Jadi kalau masang si pulinya tuh si kampas gantung belakang nggak dicopot. Jadi kan ketahan sama Van Bell, ya. Jadi dipaksa tuh mungkin. Jadi kan si masih miring, masih miring. Ya. Masih miring. Kan kayak gitu. Jadi makanya si drat pertama kalah tuh. Oke, nah kalau yang gagal, nah kayak puli belakang dipasang nih Pak ya. Puli belakang dipasang, terus Van Bell-nya masih terpasang. Nah memang harus diginiin dulu Pak, dijepitin dulu. Jadi si Van Bell nanti kendor, nah baru di press. Memang kalau langsung pasang nih ya, terus saat kencang tuh si Van Bell-nya, puli depan masang pasti miring. Ya, nyangkut. Itu memang kerusakan awalnya seperti itu. Kayaknya gitu ya. Gak hati-hati. Itu yang pertama, gak hati-hati di pemasangan Van Bell dan pulinya gak dipresin dulu, gak dikendorin dulu. Iya. Pertama miring berarti gak ngepresnya. Soalnya pertama kali si murnya lepas tuh, yang hantem bak jadinya, hantem cover. Oh iya. Itu tuh malam-malam masalah tuh, saya pulang dari kampus. Tapi tuh. masih umur 17? Iya, masih umur 17, masih bawaan standar. tuh. Tiba-tiba bunyi kan, seret gitu. Makan kipasnya tuh ke si cover. Akhirnya malam-malam tuh, jadi untungnya bawa alat-alat. Cuman ya itu buru-buru jadi langsung ngencangin aja udah. Iya. Nggak ngapa-ngapain belakangnya. Jadi awalnya slack. Iya. Nah habis itu digimanain? Di situ masih biasa aja tuh karena masih di masih 17. aman, ya masih 17. Terus cuma ditambah ring gitu? Enggak, itu masih aman. Cuma ganti si ininya, murnya. murnya dibaruin, ya, masih aman lagi tuh. Aman lagi. Terus kita ada beberapa bulan, tiba-tiba selek lagi. Selek lagi. Terus udah nggak bisa masuk lagi tuh, jadi nggak bisa kencang. Kencang, udah tuh nyari terdekat di rumah buat nyenai ulang. Ya. Udah disenai, diturunin ke 14. Oh, diturunin ke 14. Kuat berapa lama itu, Pak? Nyenai yang itu ke 14 ya? Februari 2023 nyenai itu. Hampir setahun berarti. Lumayan juga berarti ya? Iya, lumayan. Sistem senai juga kuat juga bro. Yang penting cara bongkar pasangnya hati-hati, cara mengencangkannya hati-hati. Kalau untuk di motor-motor Yamaha kuat juga ternyata itu turun ke 14 ya pada ya? 14 ya? 14 kecil, mau hampir setahun katanya. Berarti sekarang ke 14-nya sudah habis lagi, tinggal 2 drat. Dan itu udah gak bisa kencang ya Pak? Kalau 2 drat udah ditambah ring juga, tepen kan masih ngering kalau ngegas tetap. Iya. Oke, kena juga giginya. Iya. Gigi suri. Gigi. Nah, gigi suri yang kena dan apa tuh mau diamanin dengan ring bintang juga. Nah, tapi untuk video pembuatannya karena pasti terlalu panjang ya, dan udah banyak video pembuatan suri dan drat bekas di PPM channel. Cari aja di video-video sebelumnya atau masuk ke videonya PPM channel dan masuk ke playlistnya drat bekas. Di situ udah banyak banget ilmunya atau videonya. Gitu guys. Nanti kita spill udah jadinya ya. Jadi saya mau kerja dulu. Ini saya spill dulu alat-alatnya nih. Kalau mengakali drat bekas sistem baut, nih yang harus dipersiapkan mata bor sebanyak berapa? 9 mata bor. 3, 4, 5 sampai 9. Mata tapnya yang bagus juga nih, Yamaha yang bagus. Kalau yang biasa-biasa nanti hasil dratnya jelek. Spill mata bor plongnya katanya nih. Saya spill juga nih mata bor plongnya atau mata bor fensal ya disebutnya nih. Diameter 20 dan juga 25. Mata tunernya, ini mata tunernya yang biasa saja, kuat segitiga ini dan yang rata ini nih. Usahakan ini nggak boleh ada yang seret-seret ya, pokoknya mah kalau misalnya ini cacat ya dihamplas dulu bisa, dan ini juga dihamplas mudah kan. Kalau seret dikarenakan kipas yang nggak ngepres, ini bisa jadi seret dan tutup rumah loler seret atau miring dan rusak. Biasa suka susah kan kalau ngebukanya. Nah itu disebabkan kipas gak ngepres. Nah, dari baut kerkas yang mulai slack. Apakah bisa tanpa ring bintang ketika sudah dibuatkan suri baru? Bisa, tanpa ring bintang juga boleh.
Yang penting kan ini apa? Drat kulkasnya yang harus bagus biar kipas ngepres. Kalau kipasnya ngepres pasti aman walaupun tanpa ring bintang ya. Cuman surinya dibuatkan dulu, kalau misalnya habisnya setengah kan tetap ini nanti ada pergerakan. Tapi dengan dikasih ring bintang ini akan lebih fresh. Nih buktinya ini nih, kayak gini nih. Tuh, kan masangnya juga tuh. Seret tuh, lihat tuh. Tapi bisa dibuka, buka pasang tetap aman. Tuh, gak ada pergerakan tuh. Gini Pak ya. Iya, benar. Ya, ini tanpa sebelum dipres sama ini kipas tetap diam. Nah, ini kelebihan daripada menggunakan ring bintang Mio lama, apalagi menggunakan double gitu. Kenapa saya makanya ingin sekali menggunakan ring bintang ini, karena biar diam. Dan kalau kita ukur dengan satu ring, kalau menggunakan satu ring bintang ini udah ngelos, udah apa kan, masukinnya mudah gitu kan. Jadi patokan gigi suri pokoknya ring bintang aja, atau gigi selah bisa. Gigi selah Mio J, Mio M3, Mio lama sama nih kayak gini nih. Tuh, ini patokan membuat gigi suri. Belum dibubut misalkan, mau dibubut dari sini bisa juga kan, bisa buat Pak. Oh, Tinggal bawa aja tuang bubut iya, gitu kan. Kan saya nanamnya di sini. Oh iya. Di bagian depan nggak keganggu. Kan yang dibubut di bagian belakang ini kan. Iya. Ini yang perlu diperhatikan juga nih ketika mengakali drat kulkas. Ada ring satu yang lebih besar diameternya. Nah, ini fungsinya untuk mengepres kipas. Dan ini ngelos ke as. Tuh, ngelos tuh. Tuh, jadi masuk, ya kan? Nah, yang satu yang ada O-nya ini buat penguat di bagian luar. Ring kedua, nah ini mah emang nggak masuk ke sini. Nah, jadi nggak boleh langsung ini juga kan, nggak boleh nih. Tetap ini dulu, set. Nah, ada lagi yang sekarang yang aerok baru mah nutup segini Pak, lebih bagus Gede, Pak. iya. Jadi ini juga kekunci kalau pengen lebih bagus ringnya, beli yang new-nya. Nah, hasil tapannya harus lancar seperti ini. Jadi tergantung daripada mata tap juga kalau pembuatan drat kulkas. Kalau tapannya jelek, hasilnya gak bakal lancar seperti ini Pak ya. Iya. Ini selalu saya tekankan dengan menggunakan manual saja, menggunakan tracker untuk mengencangkan baut kulkas. Nih, ini belum full nih, set, habisin. Nah, ketika udah habis, kerasanya di tangan udah habis, set, tekan dikit, set, tuh, udah, ya, gitu. Kalau pakai manual gini kerasa di tangannya udah mentok apa belumnya. Oke, sekarang kita hidupkan. Lihat putaran daripada kipas, gak oleng. Pokoknya intinya gak oleng aja, pasti ngepres. Kalau gak oleng, suara udah pasti halus. Kecuali ada suara-suara misalkan di mesinnya sehernya udah kena, udah baret, pasti berisik juga. Nah, jadi oke ya untuk perbincangan kali ini. Sekarang mau berbincang-bincang Pak, bukan pengerjaan. Tutorial pengerjaanmu udah banyak. Wah gitu, sedikit pengalaman, berbagi pengalaman cara memperbaiki kulkas. Selalu harus diperhatikan di bagian drat kulkasnya, alat tapannya, dan panjang bautnya supaya ini ngepres. Ring-ring ini nih perlu diperhatikan juga. Ring 1, ring 2-nya perlu diperhatikan juga. Itu kunci-kunci keberhasilannya. Dan pembuatan puli kipas ring bintang ini nih, kayak gininya, itu wajar kalau misalnya pertama-tama gagal, wajar. Karena cara mengakali itu tidak langsung bakal berhasil. Saya juga dulu coba aja cek video-video yang paling lama. Cara pembuatan ini kurang rapi saya juga, tapi aman.
Untuk sekarang kan lebih rapih karena didukung dengan alat juga dan juga pengalamannya gitu kan. Kalau ilmu mengakali itu riset terus gak boleh menyerah gitu Pak ya. Ya. Mau ngebegal Pak? Bukan. Udah ngebegal sendiri aja Pak. Gak boleh nyerah, kalau mengakali gak boleh menyerah. Kalau menyerah ya gak bakal dapat ilmunya. Udah stuck di situ aja gitu. Oke, pokoknya mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari PPM Channel. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.